Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Dwi Fatmawati dengan NIM 181022102. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang materi laporan hasil observasi. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini yaitu teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menafsirkan tentang isi pokok laporan hasil observasi, menentukan ciri-ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi, kemudian menemukan data dan informasi tentang pokok laporan hasil observasi dengan baik, kemudian mengklasifikasikan tentang pokok laporan hasil observasi dengan baik, menemukan data dan informasi tentang pokok laporan hasil observasi dengan baik, dan yang terakhir menerangkan tentang pokok laporan hasil observasi dengan baik. Yang pertama ada pengertian laporan hasil observasi. Apa sih laporan hasil observasi itu? Secara umum, observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu objek secara rinci dan detail. Objek yang menjadi bahan untuk observasi bisa berupa benda, bisa juga berupa hal yang abstrak atau sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata tapi bisa dirasakan keberadaannya. Misalnya fenomena alam, pergeseran budaya atau kondisi sosial yang terjadi di sekitar kita. Kemudian observasi bisa menjadi sebuah karya tulis jika dikemas dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi merupakan sebuah teks yang memberikan informasi secara umum, rinci, dan detail tentang suatu objek berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Kemudian selanjutnya ada tujuan teks laporan hasil observasi. Apa sih tujuan teks laporan hasil observasi itu? Nah, tujuan utamanya adalah menyajikan informasi kepada pembaca mengenai sebuah kasus, fenomena, atau tragedi berdasarkan fakta yang terjadi. Teks laporan hasil observasi juga sering dijadikan media untuk mengajak atau berisi himbauan tentang sesuatu yang positif. Misalnya, laporan hasil observasi lingkungan yang mengamati tentang kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan. Kemudian informasi yang disajikan mengandung ajakan agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan. Selanjutnya saya akan memberikan contoh tentang teks laporan hasil observasi. Kalian bisa membaca dan memahami terlebih dahulu contoh dari teks laporan hasil observasi. Kemudian selanjutnya ada struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada definisi umum. Pada bagian ini pembahasan harus memiliki gambaran umum yang membuat informasi tentang objek observasi, waktu observasi, asal-usul, lokasi observasi, dan informasi umum lainnya. Misalnya dari contoh bacaan yang sudah saya beri, yaitu definisi umum terletak pada informasi tentang sampah plastik menimbulkan masalah lingkungan. Penggunaan bahan plastik pada kehidupan manusia menyumbang sampah plastik. Itu pada definisi umum. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian atau isinya. Nah, pada bagian ini berisi inti dari hasil observasi yang dilakukan. Dapat berupa klasifikasi yang bersifat teknis dan deskripsi yang menjelaskan masalah secara lebih spesifik. Misalnya, jika kalian melakukan observasi tentang pencemaran sampah plastik,
kalian bisa menunjukkan data yang lebih spesifik lagi. Kemudian juga bisa menggambarkan tampilan plastik yang mencemari lingkungan, zat-zat yang terurai seperti apa tingkat pencemarannya, siapa yang terdampak, jenis yang paling banyak ditemukan, bahkan menunjukkan produsen pembuat plastik yang menimbulkan masalah pencemaran lingkungan. Kemudian yang ketiga ada deskripsi manfaat. Nah, pada bagian ini juga berfungsi sebagai penutup laporan. Penulis bisa menjelaskan tentang manfaat dari laporan yang dikerjakan tadi, misalnya sebagai masukan kepada pemerintah atau dinas terkait agar segera mengatasi masalah yang terjadi seperti pencemaran plastik yang sudah saya contohkan, atau bagaimana cara pemanfaatan sampah agar menjadi benda yang berguna bagi manusia. Kemudian selanjutnya ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Apa saja ciri-ciri pada teks laporan hasil observasi? Yang pertama, berisi pembahasan berupa ilmu tentang satu objek. Yang kedua, membahas objek yang bersifat umum. Yang ketiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Yang keempat, membahas objek secara sistematis dan terstruktur yang merinci setiap bagian dengan objektif. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita pada hari ini. Mungkin ada yang kurang paham dengan materi kita atau ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian bisa tanya kepada saya melalui Japri di WhatsApp. Nanti akan saya jawab satu persatu. Dan terima kasih untuk partisipasi kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Bertemu lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.